Itu prosesnya gimana tuh, Fir? Ini prosesnya panjang. Iya, iya, iya. Saya rasa Om juga tahu bagaimana Iya, prosesnya itu Aha. sebenarnya. Tapi saya mencoba untuk menjelasnya secara singkat, Om. Dari awalnya sejak bersama-sama di KNP dulu, bersama teladan bagi kami yang muda hari ini, Iya. yang sangat kami banggakan bagi semua kader Partai Demokrat, Om. Iya. Kakanda Dr. Haji Irwan SIPMP, Iya, iya. yang juga sekarang Wasekjen DPP Partai Demokrat dan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Iya. Jadi saya diajak beliau Iya. untuk berjuang bersama beliau sejak tahun 2018. Iya. Saya melihat bahwa di dalam dirinya Kakanda Haji Irwan itu punya nilai yang berbeda. Ya, sehingga membuat saya tertarik ikut berjuang bersama beliau Iya. dengan prinsip-prinsip yang beliau sampaikan kepada kami, Iya. adik-adiknya. Nah, tentu yang paling penting itu adalah nilai persaudaraan. Iya. Bahwa setiap perjuangan itu kita yang paling utama itu kita letakkan adalah nilai persaudaraan. Sehingga emosional itu akan terus terbangun. Iya. Kemudian rasa saling memiliki itu juga terus terbangun. Kemudian saya melihat ada visi besar yang ada dalam dirinya Kakanda Haji Irwan. Iya. Yang membuat saya waktu itu tertarik untuk ikut berjuang bersama beliau sejak tahun 2018. Iya. Dan mensukseskan beliau menjadi anggota DPR RI. Iya. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih buat Kakanda Haji Irwan, Iya. yang bagi saya bukan hanya sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur, Iya. tapi juga sebagai kakak yang selalu memberikan support, bimbingan kepada saya, sehingga saya bisa seperti ini hari ini, Om. Iya. Tidak terlepas dari campur tangan beliau. Ya, memang dalam proses kehidupan itu pendidikan sangat penting. Siap. Tetapi pendidikan tanpa pengalaman juga tidak bisa kita menjalankan visi pendidikan yang kita dapat dari bangku kuliah atau sekolahan. Sepakat. Nah, yang paling paralel dengan pendidikan itu adalah memberikan pengalaman kepada anak muda untuk mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh seniornya. Betul. Yang tadi dianggap bahwa Haji Irwan itu bukan hanya sebagai panutan di dunia politik saat ini, khususnya di Kalimantan Timur, tetapi dia juga mendorong anak-anak muda untuk ikut di partai politik. Nah, itu mungkin nilai lebihnya yang Ananda sampaikan terkait Haji Irwan. Dan memang kalau saya amati, Partai Demokrat hari ini itu lebih banyak merangkul anak-anak muda jika dibandingkan yang sudah tua. Sepakat, Om. Kalau di Kalimantan Timur, kalau tidak salah, itu perbandingannya 30% dari struktur kepengurusan itu ditempati oleh orang-orang yang sudah tua, dan 70%-nya adalah generasi milenial dan generasi Z. Anak-anak muda, Om. Ya, jadi memang ada nilai lebihnya sesungguhnya bahwa anak muda tidak lagi sebagai objek di dalam dunia politik, tetapi anak muda dijadikan sebagai pelaku, sebagai subjek, agar mereka juga bisa mengasah dirinya di dunia politik. Itu yang saya amati. Dan nilai plusnya ya anak-anak ini tidak dijadikan lagi sebagai objek. Nah, kemudian dalam perjalanan karir itu di Demokrat sebagai apa? Sepakat, Om. Saya sebelum sampai saya menjadi pengurus di DPC Partai Demokrat, Om. Lalu setelah Kakanda Haji Irwan waktu itu dilantik menjadi anggota DPR RI pada bulan Oktober tahun 2019. Sejak itu pula beliau memberikan sebuah bagi saya amanah yang luar biasa, Om. Yang belum tentu saya dapat di ruang lain. Sebagai ketua tim kerja beliau. Nah, lalu yang menjadi spirit semangat kita dalam proses perjalanan hingga hari ini, Om, yang disampaikan kepada kita bahwa bagaimana rasa keberpihakan itu, kemudian kebijakan yang pro rakyat itu, keberpihakan kepada rakyat. Iya dong. Dan keadilan itu betul-betul hadir di tengah-tengah rakyat. Yang membuat semangat langkah kami anak muda ini, Om, dengan ruang yang diberikan oleh Kakanda Haji Irwan kepada saya pribadi secara khusus, buat saya
sebuah hal yang luar biasa. Yang mungkin tidak bisa kita ucapkan dengan sebuah narasi, tapi bagi kita adalah bagaimana menjalankan itu sebaik mungkin. Lalu dalam prosesnya tentu Kakanda Haji Irwan melihat kapasitas kita, kualitas kita, kemudian merekam jejak kita dalam prosesnya, sehingga saya diberikan amanah baru menjadi Kepala BPOKK Partai Demokrat. Kepala BPOKK Partai Demokrat. Itu badannya sekarang ya? Kepala badan. Oh, badannya. Dalam DPC itu ada Kepala Bapilu, ada Kepala BPOKK. Ya. Jadi tentu juga ini pengalaman baru, Om. Bagi saya, seorang anak muda diberikan tanggung jawab yang begitu besar untuk mengurusi partai yang juga cukup besar, yang punya pengalaman dan rekam jejak yang juga cukup luar biasa. Jadi tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kita anak muda agar bagaimana bahwa anak muda itu bukan lagi seperti yang Kakanda Irwan sampaikan, bahwa anak muda itu bukan hanya sebagai bagian daripada agen pemenang ya, atau kunci pemenang dalam setiap kontestasi demokrasi, tapi sebagai agen perubahan dan perbaikan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Bukan hanya sebagai objek. Bukan sebagai objek. Tapi sebagai agen perubahan dan perbaikan ke depannya, agar demokrasi kita semakin tahun semakin bagus. Nah, itu yang membuat saya hari ini punya nilai semangat yang tinggi, Om. Jadi bahwa anak muda punya kesempatan, anak muda punya